Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriyah dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memberi tanggapan kepada Gus Abdul Wadud Nafis LC-MEI, yaitu tentang uang dan fungsinya. Nah, tentang uang dan fungsinya. Sedangkan uang sendiri di sini mempunyai definisi tersendiri. Nah, definisi uang sendiri yaitu uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, pembahasan di sini yaitu tentang uang dan fungsinya, yang dimana membicarakan tentang uang sangat penting karena menjadi kelangsungan hidup bagi manusia. Karena di zaman modern ini orang tidak lepas dengan yang namanya uang. Nah, sebagaimana alat transaksi atau alat tukar menukar. Dan pada zaman dahulu, alat tukar menukarnya itu tidak berupa uang, namun yaitu berupa emas. Nah, jadi pada zaman pra-Islam ketika orang jual beli yaitu menggunakan emas dan perak. Nah, jadi tidak menggunakan uang. Seperti itu. Dan tak lama kemudian dengan selang waktu yaitu dengan ditemukannya uang kertas. Nah, dan setelah itu ditemukan uang giral sebagai alat tukar menukar yang digunakan masyarakat dalam kegiatan jual beli, hutang piutang, dan lain sebagainya. Dan jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya yaitu yang pertama ada uang logam. Nah, uang logam di sini yaitu terbuat dari emas atau perak ataupun emas dan perak. Dan yang kedua yaitu ada uang kertas. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, yaitu berupa ada uang kartal, dan di sini ada uang, dan ada juga uang giral. Nah, fungsi uang. Nah, jika berupa cek maka disebut dengan uang giral. Nah, jika berupa cek. Nah, pada zaman sekarang kan sudah musimnya ya, uang giral. Nah, juga ada uang penuh, artinya nilai dengan barangnya itu sama, yaitu antara nilai emas dan dirhamnya itu sama. Selanjutnya yaitu ada fungsi asli uang sebagai alat. Yang pertama di sini sebagai alat tukar menukar, dan yang kedua yaitu uang sebagai satuan hitung. Nah, maksudnya sebagai alat tukar menukar di sini yaitu antara nilai, misalkan emas ditukar dengan dirham. Nah, jadi antara nilai emas dan dirhamnya itu yaitu harus sesuai. Nah, dan yang kedua di sini yaitu sebagai alat satuan hitung. Uang tanda, misalnya ada 10.000. Nah, itu kan tertulis. Jadi kalau semisal uang itu sobek, sudah gak laku lagi, maka nilainya tidak menjadi 10.000 lagi karena tidak sesuai dengan prinsipnya. Ada juga fungsi asli uang. Nah, fungsi asli uang tersebut yaitu sebagai alat tukar atau medium of change. Yang kedua ada sebagai uang sebagai satuan hitung. Yang ketiga, yang selanjutnya ada uang sebagai alat penyimpanan nilai. Sebagai alat satuan hitung itu seperti apa? Di sini ada misalkan seperti menghitung kekayaan. Misalkan seperti saya mempunyai sebuah mobil atau mempunyai sebuah sawah. Nah, ketika orang bertanya berapa, jadi ketika itu dihitung maka berapa harga mobil tersebut atau berapa harga sawah tersebut. Nah, seperti itu, ataupun harga yang lain. Nah, ya, fungsi yaitu di sini juga ada fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Nah, maksudnya transaksi yang sah ketika kita melakukan jual beli, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu
sebagai alat pembayaran hutang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, yang keempat di sini ada uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan. Fungsi uang menurut ekonomi Islam yaitu sebagai alat tukar. Dan yang kedua di sini sebagai alat hitung. Nah, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Ada sedikit penjelasan yaitu maksudnya sebagai pemindah kekayaan di sini yaitu dari tempat ke tempat. Misalkan saya mempunyai rumah di Surabaya, akan tetapi saya sendiri itu akan berpindah ke Lumajang. Nah, otomatis kan misalkan seperti kita dari Surabaya mau pindah ke Lumajang. Seperti kita kan tidak akan membawa rumah kita yang di Surabaya ke Lumajang. Nah, jadi maka cukup dengan kita menjual rumah yang di Surabaya, kemudian kita membeli rumah di Lumajang. Nah, jadi seperti itu. Dengan menjualnya dan kemudian kita membeli rumah lagi. Bahwa uang sebagai alat tukar yang sah. Nah, dan di sini kan juga ada fungsi turunan itu sebagai transaksi pembayaran yang sah. Maksudnya tukar yang sah yaitu diterima masyarakat yang mana uang dari sisi bahannya bermacam-macam. Ada yang kertas dan ada yang logam. Nah, mungkin cukup sekian tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.